Setiap pemain yang baru pindah klub wajarnya membutuhkan waktu lebih banyak untuk beradaptasi dengan situasi dan skema permainan klub tersebut. Namun bagi beberapa pemain tertentu hal tersebut tak berlaku. Dengan kualitas yang memang di atas rata-rata, mereka dengan cepat menyesuaikan diri di tempat baru. Contohnya saja kehadiran Declan Rice di lini tengah Arsenal. Meski baru bergabung di awal musim 2023-2024, Rice bermain seperti sudah bertahun-tahun berseragam The Gunners. Dirinya membuat lini tengah skuad asuhan Mikel Arteta menjadi lebih dinamis dan solid. Tentu bukan hanya Rice yang mampu melakukan itu. Berikut adalah pemain anyar yang mampu berkontribusi banyak meski baru didatangkan di awal musim 2023-2024. Sudah jelas Jude Bellingham harus masuk dalam daftar ini. Tampaknya Real Madrid tak rugi membayar mahal pemuda berusia 20 tahun itu. Bagaimana tidak, wong baru sebentar saja kualitasnya yang ditunjukkan sudah begitu dahsyat. Menariknya, meski berposisi asli gelandang, naluri menyerang dari pemain berkebangsaan Inggris itu sangat baik. Bellingham bahkan sudah mencatatkan 10 gol dari 10 pertandingan yang sudah dimainkan bersama El Real. Tak cuma itu, kehadiran Bellingham di skuad Carlo Ancelotti telah menyegarkan trio lini tengah Real Madrid yang dianggap sudah usang. Bersama Aurelien Tchouaméni dan Eduardo Camavinga, Bellingham membangun trio baru yang lebih ofensif. Dalam trio tersebut, Bellingham mengambil peran yang lebih menyerang. Bahkan ia cukup sering terlihat di kotak penalti lawan untuk menemukan ruang tembak. Dengan performanya yang terbilang terus menanjak, Bellingham kini dijagokan untuk meraih trofi Golden Boy tahun 2023. Selanjutnya adalah Harry Kane yang musim ini memutuskan untuk menyeberang ke Munchen. Setelah sempat gagal dengan Sadio Mane, Kane yang ditebus dengan bandrol 100 juta euro menjelma pengganti sempadan untuk Robert Lewandowski. Munchen tak memerlukan waktu lama untuk melihat versi terbaik Kane ketika bermain di Bundesliga. Meski sempat gagal membawa The Bavarian menjuarai DFL Super Cup, Kane langsung menembusnya di matchday pertama Bundesliga. Tak tanggung-tanggung, ia langsung mencatatkan 1 gol dan 1 assist di laga kontra Werder Bremen. Telah memainkan 10 pertandingan di semua kompetisi, Harry Kane mencatatkan 9 gol dan 5 assist untuk Bayern. Dengan torehan assist yang cukup tinggi, Kane membuktikan kalau dirinya juga piawai menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Kane bagai kepingan puzzle terakhir yang Bayern cari selama 2 musim terakhir. Masih dari kompetisi yang berlogo orang menyepak, Victor Boniface jadi nama selanjutnya yang masuk dalam daftar ini. Dibeli Bayer Leverkusen dari Union Saint-Gilloise, Boniface membawa lini depan di Workself ke level yang jauh lebih tinggi. Meski baru didatangkan pada awal musim, pemain asal Nigeria itu langsung nyetel dengan skema Xabi Alonso. Boniface dikenal sebagai penyerang serba bisa. Ia piawai menggunakan kedua kakinya dan kerap menciptakan pergerakan cerdas yang sulit dideteksi oleh lawan. Selain itu, rekan senegara Victor Osimhen itu juga memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa untuk memenangkan duel 1 lawan 1 dengan bek lawan. Jadi, tak heran apabila gaya bermain Boniface sering disamakan dengan Robert Lewandowski. Dengan kualitas luar biasa itu, tak sulit baginya untuk menyita perhatian di Bundesliga. Dari 10 pertandingan yang sudah ia mainkan di semua ajang, Boniface sudah mencatatkan 9 gol dan 3 assist. Semakin luar biasa karena dengan gol-golnya itu, ia bisa mengantarkan Leverkusen memuncaki klasemen sementara Bundesliga. Beralih ke Liga Inggris, ada banyak pemain yang langsung nyetel dengan klub barunya. Namun tak ada yang semenarik James Maddison di Tottenham Hotspur. Dipungut dari Leicester City yang musim lalu terdegradasi, Maddison membuktikan kualitasnya memang layak untuk tetap berada di kasta tertinggi Liga Inggris. Meski baru saja didatangkan di awal musim 2023-2024, kreativitas dan naluri menyerang Maddison jadi sangat penting bagi Spurs. Ia jadi bagian paling penting di skema Ange Postecoglou. Dengan adanya Maddison di lini tengah Spurs, dimensi serangan tim makin bervariasi. Maklum, musim-musim sebelumnya Spurs tak memiliki gelandang kreator sepertinya. Dalam 9 pertandingan yang sudah dimainkan, Maddison sudah terlibat dalam 7 gol Spurs dengan rincian 2 gol dan 5 assist.
Tak cuma itu, Madison juga membangun koneksi yang menarik dengan Song Heung-min. Duo Son itu akan jadi duet baru setelah Spurs kehilangan sosok Harry Kane di lini serang. Dengan kontribusinya itu, Spurs bahkan kini tengah bertengger di puncak klasemen sementara Liga Inggris. Selain Tottenham, West Ham United juga punya gelandang anyar yang langsung memberikan kontribusi lebih pada diri James Ward-Prowse. Sama-sama diangkut dari klub yang musim lalu terdegradasi, Ward-Prowse membuktikan kalau dirinya masih layak bersaing di kasta tertinggi. Meski hampir seumur hidupnya dihabiskan di Southampton, Ward-Prowse bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan skema permainan West Ham asuhan David Moyes. Terlepas dari itu, kualitas Ward-Prowse memang di atas rata-rata pemain Sutton lain. Akurasi umpan, kreativitas dan kemampuannya mengeksekusi bola mati jadi atribut unggulan GWP. Selain itu, Ward-Prowse merupakan pemain tengah serba bisa. Ia bisa bermain bertahan dan menyerang sama baiknya. Itulah yang dimanfaatkan dengan baik oleh Moyes. Bahkan menurut Sky Sports, GWP dianggap pengganti yang sempurna Declan Rice. Hingga narasi ini ditulis, Ward-Prowse sudah mencatatkan 6 assist dan 2 gol dari 9 pertandingan untuk West Ham. Romelu Lukaku bisa dibilang jadi kado terindah AS Roma awal musim 2023-2024. Terlepas dari kontroversi dan permasalahannya, Lukaku telah menjelma jadi mesin gol baru Giallorossi. Dari 8 pertandingan di semua kompetisi, Big Rom sudah mencatatkan 7 gol untuk Roma. Mantan bomber Everton itu menyebut Jose Mourinho punya andil besar dalam membangkitkan performanya musim ini. Di saat tak ada yang menginginkannya, Mourinho datang untuk mengajaknya bergabung dengan Roma. Tak pikir panjang, Lukaku pun langsung menyanggupi tawaran tersebut. Lukaku memang sangat mengenal sosok pelatih asal Portugal itu. Sebelum Roma, The Special One memang pernah melatih Lukaku saat masih di Chelsea dan Manchester United. Sayangnya ia hanya bergabung Roma dengan status pinjaman. Well, kalau performanya terus seperti ini sih nggak ada salahnya juga apabila Mourinho menyarankan Roma untuk mempermanenkan Lukaku akhir musim nanti. Terakhir ada Marcus Thuram. Diboyong Inter Milan dari Borussia Mönchengladbach tanpa biaya sepeser pun, Thuram jadi penandatanganan yang sangat-sangat menguntungkan. Diplot sebagai pengganti Lukaku, Thuram sukses menjawab tantangan tersebut. Meski cukup kesulitan di beberapa pertandingan awal, Thuram mulai bangkit di pekan ketiga Serie A. Menjamu Fiorentina di kandang, Thuram yang hanya bermain 70 menit mencatatkan 1 gol dan 1 assist. Laga tersebut jadi titik balik performa Thuram bersama Nerazzurri. Mungkin Thuram bukanlah striker yang bisa mencetak gol di setiap laga, namun kekuatan menahan bola dan kreativitasnya di lini depan sangat berguna untuk tim. Dalam 10 pertandingan saja, ia sudah berkontribusi dalam 10 gol Inter dengan rincian 3 gol dan 7 assist. Sementara, menurut FBref, expected assist Thuram berada di angka 1/90 menit. Luar biasa bukan?